Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tafhim surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 26. T3Q kelas 4 SD Islam Raudah BSD. Terjemah kata dan ayat surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 26. Terjemah kata dan ayat surat Al-Ghasyiyah ayat 17 dan 18. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala arti katanya maka apakah tidak. Yanzuruna mereka memperhatikan. Ila kepada ibili unta, kaifa bagaimana, khuliqat ia diciptakan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Terjemah ayatnya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ila dan kepada as-samai langit, kaifa bagaimana, rufi'at ia ditinggikan. Wa ilas samai kaifa rufi'at dan langit bagaimana ia ditinggikan. Selanjutnya ayat 19 dan 20. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ila dan kepada al-jibali gunung-gunung, kaifa bagaimana, nusibat ia ditegakkan. Wa ilal jibali kaifa nusibat dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ila dan kepada ardi bumi, kaifa bagaimana, sutihat ia dihamparkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat artinya dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Selanjutnya ayat 21 dan 22. Fadzakir innama anta muzakkir. Fadzakir maka berilah peringatan, innama sesungguhnya, anta kamu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muzakkir seorang pemberi peringatan. Fadzakir innama anta muzakkir. Maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaytir. Lasta bukankah kamu alaihim atas mereka, bimusaytir dengan berkuasa. Lasta alaihim bimusaytir, kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
Selanjutnya, terjemah kata dan ayat surat Al-Ghasyiyah ayat 23 dan 24. Illa man tawalla wa kafar. Illa kecuali man siapa tawalla ia berpaling wa kafar dan ia kafir. Illa man tawalla wa kafar, tetapi orang yang berpaling dan kafir, atau kecuali orang yang berpaling dan kafir. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Fayu'adzibuhu, maka akan menyiksanya Allahu Allah al-'adzaba, azab atau siksaan, akbar yang besar. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Selanjutnya ayat 25 dan 26. Inna ilaina iyabahum. Inna sesungguhnya, ilaina kepada kami, iyabahum mereka kembali. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka atau mereka kembali. Summa inna alaina hisabahum. Summa kemudian, inna sesungguhnya, alaina atas kami, hisabahum perhitungan mereka. Summa inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Selanjutnya, tafhim atau isi kandungan surat Al-Ghasyiyah ayat ke-17 sampai 20. Anjuran memperhatikan alam semesta. Ada beberapa fenomena kekuasaan Allah yang terdapat pada ayat 17 sampai 20, yaitu yang pertama, bagaimana unta diciptakan. Unta diciptakan oleh Allah dengan bentuk tubuh dan anggota badan yang sesuai dengan lingkungan hidupnya di padang pasir. Air susunya dan dagingnya menjadi bahan makanan yang lezat, sedangkan kulitnya dapat dijadikan kemah dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana langit ditinggikan. Allah menjadikan langit sebagai atap bumi yang kokoh, meski tanpa penopang. Di sana ada matahari, ada bulan, ada planet, dan berbagai benda langit beredar. Allah menghiasinya dengan bintang yang dapat menjadi petunjuk arah bagi para musafir. Dan dari langit itu pula turun hujan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, kekuasaan Allah yang ketiga, yaitu bagaimana gunung-gunung ditegakkan dengan akarnya yang menancap kuat di dalam perut bumi, berfungsi sebagai pasak yang menahan bumi agar tidak bergoncang, dan dengan demikian bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman. Yang keempat, bagaimana bumi dihamparkan. Di bumi, manusia tinggal, beraktivitas, bercocok tanam, dan lain sebagainya.
Di bumi Allah menciptakan beraneka flora, fauna, sungai, sumber air, dan lain sebagainya untuk kepentingan makhluk hidup. Selanjutnya, isi kandungan surat Al-Ghasyiyah ayat 21 sampai 26. Penegasan terjadinya hari kebangkitan. Ayat 21, Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memberi peringatan dan petunjuk serta menyampaikan agamanya kepada umat manusia. Ayat 22, Allah menerangkan bahwa Nabi Muhammad tidak berkuasa menjadikan seseorang beriman, akan tetapi Allah lah yang berkuasa menjadikan manusia beriman. Berkaitan dengan hal ini, Nabi Muhammad SAW, para juru dakwah, ulama, habaib, asatidz cukup menyampaikan pesan-pesan Al-Quran dan hadis Nabi sambil mengajak setiap manusia untuk beriman dan beramal soleh, serta masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan atau kafah. Dan metode dakwahnya dengan cara yang baik dan tidak boleh memaksa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Karena Nabi, ulama, habaib, para kiai, asatidz, para da'i itu hanya menyampaikan saja risalah-risalah keagamaan. Namun hidayah adalah urusan Allah. Selanjutnya ayat 23 sampai 24. Barang siapa yang berpaling dengan mengingkari kebenaran petunjuk nabinya, niscaya Allah menghukumnya dengan azab yang besar. Engkau Nabi Muhammad tidak kuasa memberi mereka hidayah, kecuali jika ada orang yang berpaling dari ajakanmu dan memilih untuk tetap kafir kepada Allah dan hari akhir, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar dan tak tertahankan. Selanjutnya di ayat 25, Allah menerangkan bahwa mereka akan kembali kepada Allah sesudah mati. Tidak ada jalan bagi mereka untuk lari dari Allah. Dan di ayat ke-26, Allah yang akan menghisap mereka atas perbuatan yang telah mereka perbuat di dunia dan kemudian memberikan balasan sesuai dengan tingkat kedurhakaan mereka, supaya mereka tahu bahwa kehidupan ini bukan untuk main-main, melainkan harus dijalani dengan serius dan bertanggung jawab. Baik anak-anak, materi kita telah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.